Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya Persilia Kristina Polii dari kelas 4 MP3 dengan nomor absen 18. Pada saat ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Baik, untuk nomor 1, jelaskan pendapat Anda yang mengatakan bahwa korupsi hanya dapat direntas oleh hukum pidana. Menurut saya itu tidak seperti itu. Karena walaupun sudah ada hukum yang mengatur tentang itu mengenai hukuman untuk para tindak pelaku korupsi, tetapi masih banyak oknum yang melakukan korupsi itu. Padahal dari dulu hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sudah ada, sudah dari lama itu diberlakukan. Namun pada saat ini masih banyak yang tersandung dalam kasus korupsi. Jadi menurut saya korupsi itu tidak hanya dapat direntas oleh hukum pidana. Yang kedua yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu kasus korupsi yaitu salah satunya dengan mengatur atau mengeluarkan hukum atau undang-undang tentang pemberantasan korupsi itu. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi korupsi dan menindak jika korupsi terjadi. Jadi, dalam usia dini kita sudah mengajarkan kepada orang lain untuk kita belajar tentang anti korupsi. Upaya yang dilakukan adalah pertama, mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi tentang anti korupsi. Juga dalam bentuk untuk memasukkan MK anti korupsi di jadwal MK yang ada di kuliah. Dan itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya korupsi itu tidak terjadi. Juga tindakan yang dilakukan untuk menindak yang tersandung kasus korupsi yaitu salah satunya dengan tindakan hukum atau hukum yang berlaku di negeri ini. Untuk di negara kita ada undang-undang yang mengatur tentang kasus korupsi. Selanjutnya yang keempat, apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk pelaku korupsi yang karena terkena untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Jadi yaitu pertama, kita membina dia. Walaupun dia melakukan itu dengan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi itu termasuk dalam sebuah pelanggaran. Juga seperti yang kita tahu bahwa ada yang mendapat hukuman kurungan penjara secara singkat. Juga itu bisa menjadi alternatif dalam menindak para pelaku korupsi walaupun untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya, tetapi tetap itu merupakan sebuah kejahatan yang ada dasar hukumnya. Selanjutnya tentang nomor 5, strategi pemberantasan korupsi karena karakter serakah. Jadi di sini yaitu seharusnya dengan memperbaiki gaya hidup yang berlebihan. Karena untuk gaya hidup yang berlebihan itu dapat membuat seseorang menjadi serakah yang ingin memiliki segala hal yang dia inginkan. Dan juga diarahkan bimbingan kepada orang itu. Selanjutnya nomor 6, strategi pemberantasan korupsi karena sistem yang buruk. Yaitu pertama, kita harus mengatur kembali sistem itu agar kasus korupsi yang terjadi karena sistem yang buruk itu tidak terjadi lagi. Walaupun seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi itu seringkali terjadi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya nomor 7, jelaskan strategi dan cara-cara yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang buruk. Yang pertama yaitu dengan memberikan bimbingan tentang apa itu korupsi dan dampak dari korupsi jika korupsi itu terjadi. Juga dengan selalu menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi, sehingga mengurangi atau mencegah seseorang untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Dan juga untuk memperbaiki sistem yang ada, dan banyak oknum yang akan sadar untuk tidak melakukan tindakan korupsi ini, dengan memberikan sosialisasi
dan lain-lain kepada mereka agar mereka dapat sadar dan mengetahui tentang kasus korupsi itu dan mereka tidak akan melakukannya. Selanjutnya untuk nomor 8, jelaskan strategi dan cara untuk tingkat kepercayaan publik kepada masyarakat, yaitu dengan cara para pemerintah harus melakukan dengan baik setiap tugas dan tanggung jawabnya. Karena seperti yang orang tahu, kalau misalnya untuk kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, kebanyakan itu dialami atau dilakukan oleh para pemerintah atau para pemegang jabatan tinggi di pemerintahan, supaya ketika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dengan jujur, mereka itu akan dapat kepercayaan masyarakat, akan dapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya untuk nomor 9, tentang strategi dan cara untuk tingkat kepercayaan kepada aparat penegak hukum, yaitu dengan selalu melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, karena banyak hukum yang tidak sesuai dengan realita. Karena seperti yang kita tahu bersama, para aparat penegak hukum itu kadang masyarakat itu merasa tidak adil. Kenapa? Karena para pelaku korupsi dari pemerintah, mereka itu tidak sebanding dengan kejahatan atau kasus korupsi yang mereka telah perbuat. Karena seperti yang orang tahu, ketika lain kali kalau dorang masuk penjara, dorang penjara itu sangat mewah dong. Karena rupa ada televisi, ada ini, ada itu, dan lain-lain. Baru sedangkan orang-orang kalau bilang masyarakat yang kena kasus korupsi, pasti dorang memang taruh di penjara yang biasa-biasa aja. Kenapa kalau pemerintah itu yang kena kasus korupsi, mereka selalu ditaruh di dalam penjara yang kalau bilang sedikit mewah dong. Nah, jadi itu DP strategi supaya ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum itu ada bagus dengan dorang selalu melakukan dorang petanggung jawab dan dorang petugas itu dengan sebaik-baiknya dan dengan jujur dan dengan adil. Selanjutnya nomor 10, bagaimana pers atau media massa dapat terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi dan strategi lewat media massa, yaitu dengan selalu membawakan berita yang baik dan benar untuk diinformasikan kepada masyarakat dan memberikan informasi apapun itu. Juga untuk menguak kasus-kasus korupsi yang terjadi. Walaupun itu dilakukan oleh para kepolisian, tapi mereka membantu menguak, maksudnya di sini untuk mengangkat kasus itu di media massa agar supaya masyarakat itu dapat mengetahui. Juga untuk memberantas korupsi, pers berperan aktif, yaitu dengan selalu memberikan informasi, juga mengangkat berita di media massa. Karena pasti jika seseorang yang terkena kasus korupsi, kebanyakan itu wajah mereka akan terpampang di media massa. Jadi itu mungkin mereka akan merasa malu karena pers menunjukkan wajah mereka. Selanjutnya nomor 11 tentang strategi pemberantasan korupsi yang terjadi di bidang pendidikan, hukum, kesehatan, dan pembangunan. Pertama, itu dengan mendidik para oknum yang terlibat di dalamnya. Juga mereka yang terlibat harus saling mengingatkan tentang kasus korupsi itu. Karena mereka adalah bagian-bagian dari masyarakat yang dapat menjadi teladan. Tetapi dengan mereka tidak melakukan itu, pasti kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan yang paling pentingnya adalah selalu menanamkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nomor 12, strategi untuk mencegah sarjana terapan dan lain-lain untuk mencegah tindak melakukan korupsi, yaitu dengan memberikan salah satu contoh di Politeknik Manado, memberikan mata kuliah anti korupsi pada saat perkuliahan dan juga adakan sosialisasi mengenai anti korupsi.
karena hal itu dapat menjadi bekal masa depan dari seorang pelajar atau dalam hal ini mahasiswa untuk menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa negara dan tidak menjadi seorang yang merugikan, dan selalu menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi pada dirinya dan juga pada saat dia bekerja. Selanjutnya nomor 13 yaitu strategi mencegah agar mahasiswa, dosen, karyawan, pimpinan Polimdo tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Yaitu pertama kita bahas tentang mahasiswa, agar mahasiswa itu selalu berusaha dengan dirinya sendiri. Contoh, selalu masuk kelas dengan rajin, dengan tidak menitipkan absen kepada teman yang lain. Dan selalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan juga prinsip-prinsip anti korupsi kepada dirinya, agar mahasiswa itu tidak melakukan tindakan korupsi. Juga dosen, karyawan, pimpinan, yaitu mereka juga sebagai teladan bagi para mahasiswa. Jadi seharusnya mereka memberikan contoh yang baik dengan tidak melakukan tindakan korupsi. Dan yang selalu saya bilang, selalulah tanamkan prinsip dan nilai-nilai anti korupsi di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya 14. Strategi mencegah agar pejabat publik dan lain-lain itu tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Jadi di sini yaitu dengan selalu mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan bekerja keras dan juga dengan bertanggung jawab, dan selalu untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi atas apa yang ada pada dia saat ini, atas pekerjaannya dan juga atas dirinya sendiri. Selanjutnya nomor 15. Strategi mencegah agar korupsi tidak terjadi di instansi swasta, yaitu sekali lagi melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, dengan adil, dengan jujur, agar masyarakat dapat mempercayai mereka dan juga selalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan juga prinsip-prinsip anti korupsi di dalam pekerjaan dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya untuk nomor terakhir atau 16, mengetahui korupsi. Ketika kita mengetahui korupsi yang terjadi dan memiliki bukti yang kuat untuk dilapor, bagaimana cara supaya yang tersandung kasus korupsi itu mendapatkan hukum. Jadi pertama, menurut saya melaporkannya kepada hukum tua, kemudian melaporkannya kepada polisi, juga melapor kepada KPK daerah. Kemudian jika sudah pasti, kasus itu akan diselidiki. Jika terbukti bersalah, oknum itu pasti akan dikenakan hukum yang berlaku. Kemudian pasti dia akan menikmati hukumannya. Tapi kita juga melihat kasus korupsi apa yang terjadi. Kalau itu kasus korupsi berat, pasti ada undang-undangnya. Contoh korupsi uang negara. Kalau cuma korupsi stok di terdekat, pasti kan ada yang Sony mau lapor itu, ada yang cuma biar jo iso ikhlas kita. Jadi lihat tuh DP kasus berat atau enggak. Baru ketika dia terjerat dalam kasus hukum itu, pasti dia akan menikmati hukumannya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.